Siapa sih yang gak kenal Samsung? Raksasa ponsel asal Korea Selatan itu banyak digemari setiap kalangan. Setiap segmen di Samsung itu ada. Mau yang cari fisik oke, baterai bagus, performa oke, kamera oke, semuanya tuh ada. Tapi ada 5 pertimbangan buat kalian gak beli ponsel Samsung. Oke, apa saja itu? Di sini Fadil, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu butuh ngecas cepet. Samsung sampai video ini diupload itu dapat dikatakan pelit dalam hal pengisian daya. Di saat ponsel mid-end lain banyak mendukung pengisian 33 watt, Samsung masih setia di kisaran 15-25 watt. Yang 25 watt pun gak banyak, masih banyaknya tuh di 10-15 watt. Flagship-flagshipnya yang rata-rata ini tuh dukung 25 watt. Padahal flagship lain tuh lebih dari itu. Emang beberapa seri Samsung ada yang dukung 45 watt, tapi chargernya itu dijual terpisah. Apalagi ada kabar setelah Samsung nggak bakalin charger di seri S21, nanti nasibnya tuh bakal juga datang ke seri-seri lainnya. Tapi terlepas masalah charger, untungnya performa baterai dan kinerja ponsel-ponsel Samsung itu nggak mengecewakan. Jadi masalah charger ini tuh bukan masalah utama sih, ini masalah kesekian lah. Tapi kalian tuh perlu ketahui, apalagi kalau misalkan kalian tuh tipe orang yang mobile banget ya, selain butuh daya tahan baterai yang bagus, juga pasti butuh kecepatan pengisian dayanya tuh bagus atau enggak. Yang kedua tuh plastik. Samsung dulu selalu setia pakai material plastik, sampai ke zamannya seri S5. Tapi banyak yang protes, akhirnya semenjak seri S6 tuh dirombak, dan langsung masuk berbagai ponsel dengan material logam dan kaca. Sekarang karena banyak ponsel-ponsel yang turun ke pasaran tuh harganya gila-gilaan, apalagi khususnya tuh si ponsel-ponsel Cina nyajiin spek yang oke tapi harganya lebih terjangkau, mau gak mau Samsung tuh harus nurunin harganya dengan menurunkan kualitas material. Balik lagi ya ke dulu. Sebenarnya masalah material dengan plastik itu bukan deal breaker sih buat saya. Asalkan ya enak dilihat dan tetap solid, karena ada beberapa plastik yang nggak solid dan terkesan ringkih. Sejauh ini sih saya nggak ada komplain ya ke plastiknya Samsung, cuma nggak suka aja sih di beberapa seri. Kayak seri M yang sempat pakai bahan plastik tapi nggak punya frame. Ini tuh kelihatan murahan, tapi untungnya di seri M51 udah diperbaiki pakai plastik ya tetap. Namun kini si frame-nya tuh hadir dan nambahin kesan kokoh buat saya. Apalagi kan nanti kabarnya seri A terbaru bakal dibekalin lagi sama rating tahan air, tapi bahannya tuh plastik. Menurut saya ini tuh menarik ya, jadi tetap mencoba dilebihkan walaupun ada yang dikurangi. Yang selanjutnya tuh rootnya berbekas. Sebenarnya Samsung tuh nggak seribet Xiaomi sih buat nge-unlock bootloadernya, tapi tetap Samsung tuh lebih hati-hati dalam hal root, apalagi setelahnya. Kalau kalian masuk download mode atau Odin mode, di situ tuh bakal ketahuan apakah ponsel pernah di-root atau diotak-atik. Di situ tuh ada counternya, pernah di-root berapa kali. Hal ini adalah salah satu keamanan dari Samsung. Efeknya kalian nggak bisa pakai beberapa fitur Samsung, kayak Secure Folder, Samsung Health, dan lain-lainnya. Walaupun kalian udah cabut rootnya, udah di flashing, kalian tetap gak akan bisa lagi pakai beberapa fitur Samsung tersebut. Dulu emang bisa yang ngakalin si counternya jadi 0, cuman sekarang tuh udah gak bisa. Hal ini tentunya ada sangkut pautnya dengan keamanan, karena dikhawatirkan kalau misalkan si ponsel di-root atau misalkan bekas di-root, dikhawatirkan ada data atau keamanannya tuh jadi rentan. Jadi Samsung ngasih warning ya buat para pengguna yang suka ngotak-atik, kalau misalkan si Samsungnya tuh diotak-atik, ada fitur dan bekas yang nggak bisa dihilangin. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli Samsung dan tujuannya itu buat di-root, lalu diotak-atik dan sebagainya, menurut saya itu kurang recommended sih. Mending beli ponsel lain atau Samsung yang jadul-jadul lah. Lalu keempat, ya tentunya Exynos. Ini nih ya PR buat Samsung. Chipset Exynos tuh nggak jelek, tapi kalau dibandingkan dengan kompetitornya, terutama Snapdragon, masalahnya itu ada di arsitektur chipsetnya. Sudah ada 4 generasi Samsung bergelut dengan Core Mongoose di Exynos-nya. Ternyata kurang memuaskan dan akhirnya pada tahun 2019, divisi custom CPU ini tuh dibubarkan sampai memulangkan 290 pegawai. Singkat cerita, akhirnya perubahan ada di Exynos 2100, yaitu di seri S21. Samsung pakai teknologi arsitektur baru dengan Cortex X1. Bisa bersaing ya dengan Snapdragon 888. Gak unggul telak, tapi saat pengujian chipsetnya ini tuh lebih dingin dibandingkan si 888. Untuk lebih meningkatkannya, Samsung juga kabarnya nanti ninggalin GPU Mali dan udah kerjasama dengan AMD buat custom GPU. Ini tuh menarik banget. Lalu untuk mid-end Samsung udah diperkenalkan ya Exynos 1080, chipset untuk mid-end yang kabarnya bisa mengalahkan Snapdragon 865 Plus.
Ini juga dibangun dengan arsitektur yang baru. Kabarnya nanti chipset ini juga bakal dipakai di seri Vivo X60. Jadi emang Samsung tuh gak mau move on total dari Exynos, gak mau meninggalkan total, tapi masih pengen memperbaiki dan meningkatkan. Seri A yang akan datang ke Indonesia, yaitu seri A32, A52, dan A72 masih pakai chipset tahun lalu juga. Seri A52 dan A72 dikabarkan pakai Snapdragon 720G atau 730G. Sayangnya yang 5G nggak masuk ke Indonesia ya, karena yang TKDN lolosnya tuh yang 4G aja. Kalau A32 pakai MediaTek G80. Di awal tahun ini Samsung memutuskan buat pakai chipset yang dapat dikatakan kinerjanya tuh baik. Menurut saya sih sekarang Samsung lagi cari aman dulu ya dengan tadi memasukkan chipset yang udah dipakai tapi bukan Exynos. Masalah Exynos yang terbaru dengan arsitektur yang baru nanti sih menurut saya ada di pertengahan ke akhir tahun ya, kayak si Exynos 1080 itu. Dan mungkin nanti juga ada Exynos dengan arsitektur yang baru yang bisa diterapin ke segmen low end juga. Dan emang kan Samsung udah ngerilis beberapa ponsel low end di waktu sebelumnya, tapi masih pakai chipset yang keluaran tahun lalu dan bukan Exynos. Ada sih yang ketahuan pakai Exynos ya, yaitu seri Samsung Galaxy M62, tapi dia pakai Exynos 9852 yang udah hadir di seri Note 10 di flagshipnya. Dan itu tuh terhitung bagus banget ya, karena mau dimasukin ke seri atau levelnya mid-end. Dan sekali lagi, Exynos yang sekarang emang gak jelek, tapi kurang memuaskan aja sih. Yang terakhir, harganya tinggi. Semua orang udah tahu ya, Samsung kalau dibandingkan dengan kompetitornya, apalagi dengan ponsel-ponsel Cina, masalah harga tuh bisa dikatakan kalah. Kalau kalian emang nyari price to performance banget, Samsung bukan pilihan kalian. Tapi tentunya harga lebih mahal tuh bukan tanpa alasan. Seperti sistem Android-nya. Bisa dikatakan menurut saya Samsung adalah salah satu kustomisasi Android yang emang gak mirip-mirip banget dengan Android murni ya UI-nya, tapi punya fitur dan performanya tuh yang nyaman. Lalu materialnya walaupun tadi udah dibahas pakai plastik ya banyaknya, plastiknya juga gak ringkih dan coba ditingkatkan. Lalu after sales-nya cukup bagus, setiap elemen dan fitur yang ada di ponsel Samsung tuh adalah alasan kenapa harganya tinggi. Karena mencoba lebih dari sekedar angka spesifikasi yang ditulisnya. Lalu ambillah yang paling terlihat, yaitu layar. Banyak layar AMOLED di luar sana, tapi tetap yang terlihat warnanya nonjok, itu ya rata-rata Samsung. Jadi itu dia 5 alasan atau pertimbangan kalian nggak harus beli Samsung. Ini tuh inget ya, harus dipertimbangkan, bukan harus ditelan gitu aja. Oke? Jadi itu aja video kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke? Di sini Fadil, peace out.